Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau ngobrol-ngobrol. Ceritanya pengen bikin versi ngobrol bareng atau bincang bareng atau apalah namanya. Gue juga belum tahu namanya apa. Jadi ceritanya video-video ini itu bakalan narasumbernya itu teman-teman sekitar gue sendiri gitu. Misalnya dari profesi berbeda, hal-hal apa yang menurut gue bermanfaat untuk di-share untuk kalian semua. Nah, nggak kebetulan sih, sebenarnya disengaja. Narasumber kali ini dari temen gue sendiri. Ini namanya Amanda Tarigan. Say hi dong. Annyeonghaseyo. Oh baik, lagi belajar bahasa Korea ya. Jadi kenapa gue pilih Kamenda jadi narasumbernya? Kamenda ini salah satu penerima beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu dia. Nah, kenapa lu pengen dapat LPDP? Nyari LPDP? Kenapa mau dapat LPDP? Karena dari dulu sebenarnya gue memang targetnya adalah mau kuliah itu harus lebih dari S1, harus S2 minimal. Nah, kan nggak mungkin ya bayar sendiri. Bukan nggak mungkin, tapi buat gue pribadi prinsipnya yang namanya S2 itu ya nggak bayar sendiri gitu. Akhirnya barulah gue coba-coba cari beasiswa gitu. Sebelumnya sih belum LPDP, ketemunya sama beasiswa lain. Oh gitu. gitu. Cuman karena ditolak Sakit. Iya, udah pengalaman ditolak ya. Iya benar, akhirnya ya udah salah satu yang buka juga dari Indonesia ya LPDP gitu. Oh gitu. Oke. Nah terus Itu awalnya sebenarnya. Nah kan sekarang kan S2 nih gitu kan, S2. Kenapa lo milih di dalam negeri? Itu juga sempat coba juga LPDP di luar negeri juga gitu, di Prancis. Terus udah sampai tahap wawancara, ditolak lagi, alhamdulillah qadarullah. Terus akhirnya gue bicara, ngobrol perjalanan lagi, pengen coba lagi. Ngobrol lah sama salah satu dosen gitu, dosen gue, pembimbing gue waktu S1 dulu gitu. Terus dia bilang, kenapa sih harus jauh-jauh ke luar negeri gitu, sedangkan untuk jurusan gue gitu, untuk teknik industri sendiri sebenarnya di Indonesia juga secara apa ya, silabus dengan yang di luar juga nggak jauh beda sebenarnya gitu. Justru kalau di Indonesia akan lebih banyak kesempatan kamu untuk terjun langsung di lapangan, ngelihat masalahnya di Indonesia apa sih gitu, yang mau kamu atasi itu apa gitu. Akhirnya setelah cari-cari riset lagi bagaimana sih teknik industri di Indonesia, jurusan juga kampus-kampus dan lain sebagainya, akhirnya ya nggak ada salahnya gitu nerusin di Indonesia gitu. Lagi pula selain itu juga banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, bukan tidak bisa, sayang kalau ditinggalkan lama gitu. Steps dapat LPDP gimana sih? Nih buat yang kan pengen tahu nih, banyak nih adik-adik kita atau ya yang seumuran kita dan lainnya yang pengen juga gitu punya kesempatan dapat LPDP ini. Nah caranya stepsnya gimana sih gitu? Stepnya pertama harus rajin-rajin cari informasi dulu sih sebenarnya, itu kuncinya sebenarnya. Semua beasiswa kuncinya tuh sama, harus rajin cari informasi. Ya browsing atau apalah ya. Ya benar-benar semua informasi di internet udah tersedia lengkap, sampai even sekarang blog udah banyak yang cerita gimana pengalaman mereka ikut LPDP, vlog juga udah banyak kayak gini gitu. Jadi sebenarnya informasi tuh udah terbuka lebar, tinggal kita mau cari apa enggak gitu kan. Ilmu tuh sudah ada di luar gitu, kalau kata Ustadz siapa ya lupa. Tinggal kita mau cari apa enggak gitu. Rajin cari informasi, lihat kapan deadline-nya, terus persiapan dari jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet. Terutama kan kalau beasiswa ini rata-rata butuh kemampuan bahasa. Dan kemampuan bahasa itu nggak bisa didapat sertifikatnya dalam waktu 1-2 hari gitu. At least butuh minimal 2 minggu dan lain sebagainya. Belum kalau misalnya skornya nggak tercapai, harus coba lagi dan lain sebagainya gitu. Harus benerin nilai ya berarti. Bener. Terus selain itu semua dokumen dilengkapin, kayak misalnya butuh esai, rencana studi harus riset aja dulu gitu, kamu maunya jurusannya apa, kenapa harus di kampus itu, kenapa harus di negara itu, dilengkapin semuanya. Yang bisa meyakinkan kamu bahwa
oh memang saya berhak untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi gitu. emang harus latihan juga ya untuk bikin esainya segala macam. Bener. Belum lagi latihan wawancara, semuanya siapin tahapan tesnya adanya apa. Kalau LPDP kan ada TPA juga. Ada TPA juga B. Jadi harus latihan TPA, matematika dasar, apa segala macam itu harus banyak-banyak belajar itu sih. Nah, kan balik sambil lagi. Minum ya? Oh iya sambil minum. Bentar, gue juga mau minum dulu. Nah, biar bagus ada minum-minumannya gitu. Terus apa lagi? Gue lupa ya. Ini kan itu udah stepsnya. Terus kenapa sih tantangannya atau kesulitannya lo dapet LPDP tuh apa gitu? Waktu itu kayaknya gue pernah denger deh lo cerita, lo pernah apply di mana, di Rusia atau mana gitu kan? Taunya lo ngelihatnya udah pas lewat dari masa tanggal itu gitu kan. Makanya lo bilang tadi harus tahu gitu kan. Benar. Ya beasiswa itu nggak cuma kegigihan tapi juga rezeki dan jodoh. Iya, rezeki kayak jodoh. Bener. Gitu. Karena sebelumnya gue udah coba dua beasiswa juga di 2 negara, satu Taiwan, 2 Rusia. Sebenarnya di beberapa negara sih. Terus kebetulan yang nyangkutnya selain LPDP adalah Taiwan dan Rusia gitu. Kalau Taiwan, karena waktu itu dapatnya, jadi dia itu ada kuota untuk full scholarship, ada kuota untuk half scholarship gitu. Karena gue keterimanya yang half. Akhirnya langsung lagi ya? Iya, nggak usah lah, kita cari yang full aja. Terus yang Rusia kebetulan keterima juga, alhamdulillah. Tapi itulah ya, makanya karena nggak jodoh, pengumumannya itu gue lihat karena nggak ngecek dokumen, nggak ngecek email apa segala macam, itu udah lewat dari masa gue harus konfirmasi yes or no. Gitu. Padahal udah oke ya itu ya. Padahal udah oke, jadi ya udah harus diikhlaskan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, gantinya juga sama baiknya kok. Masya Allah ya. Emang sekarang kalau boleh tahu di mana sih? Udah gue sebut tadi di ITB ya? Iya betul. Sekarang lagi semester 3 di ITB jurusan manajemen industri. Manajemen industri. Nah, kenapa sih milih industri lagi? Karena kan S1 lo industri juga ya. Kenapa milih teknik industri lagi? Terus juga apa sih yang setelah misalnya nanti lo lulus gitu kan S2, apa sih kalau peluang untuk teknik industri itu apa aja gitu macamnya, apalagi kalau di Indonesia? Kenapa akhirnya gue milih industri lagi? Satu, memang gue setelah lulus S1 pun kerjanya di industri manufaktur. Yang kedua, kita tuh ngelihat, kalau gue ya melihatnya Indonesia tuh kaya sebenarnya banget. Kemampuan daya belinya masyarakat Indonesia tuh tinggi, tapi masih banyak produk impor gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh bisa produksi sendiri gitu. Jadi kenapa tidak salah satu bagian dari bagaimana kita bisa meningkatkan keunggulan negara kita sama negara-negara itu sih. Nanti ada sound lagi tepuk tangan gitu. Tingginya sih itu sebenarnya gitu. Tapi realnya adalah karena memang sudah pernah terjun langsung ke industri juga, tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan industri sekarang di Indonesia itu apa. Jadi makanya gue harus memperdalam itu. Oke. Nah tadi balik lagi belum kejawab, kesulitannya apa sih atau tantangan untuk dapat LPDP ini? Kan kayaknya jatuh bangun gitu ya kan? Kayak lagu ya. Untuk dapetin ini kan gimana tuh? Harus kesulitannya adalah gini, beasiswa LPDP itu adalah beasiswa yang nggak ada kuota sebenarnya. Kalau bisa gue bilang, ada sebenarnya kuota, tapi dari tahun ke tahun nggak pernah tercapai kuotanya. Kenapa? Karena nggak pernah sesuai jumlah yang memang kriterianya sesuai sama apa yang LPDP butuhin gitu. Jadi sebenarnya kesulitannya adalah bagaimana kita, kalau gue ya merasanya bagaimana kita berperang sama diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya karena nggak ada kuota ini, hampir kayak almost nggak ada kuota ini, jadi kanan kiri depan belakang tuh bukan lawan kita sebenarnya. Lawan kita adalah diri kita sendiri gitu. Gimana sih kita, ibaratnya gini deh, gue
posisikan kita sebagai si pemberi beasiswa. Gue punya duit nih 2 miliar. Gue mau kasih duit ke lo nih gitu. Terus gue dapat apa gitu? Iya. Feedbacknya apa sih? Yes, Gitu. itu yang kadang-kadang bisa jadi kesulitan tersendiri gitu. Gue pengennya begini, tapi negara butuhnya begini. Gimana sih cari jalan tengahnya gitu? Iya ya, bener ya. Kayak nurunin ego lagi yang gitu-gitulah. Gitu ya. Gitu, itu salah satu kesulitannya. Kedua terus? juga ya karena tesnya banyak dan memang kayak wawancara aja pengujinya ada 3. Oh gitu. Pengujinya ada 3, ada psikolog 1, orang LPDP 1, sama ada expertise dari bidangnya kita. Misalnya gue dari industri ya, berarti memang orang profesor dari teknik yang memang nanti akan wawancara juga gitu. Jadi semua harus paham gitu. Kita harus paham dari mulai karir pathnya kita mau ngapain, kenapa kita harus ngambil itu semua harus kita kuasain banget. Harus jelas Bener. ya. 5W1H-nya. Iya, bener. Terus belum lagi sekarang kan tambahan-tambahan ya kayak tadi gue bilang ada tes TPA dan lain sebagainya. Sedangkan LPDP ada passing grade ya, sekian baru lulus gitu. Nah itu juga harus latihan. Jadi kayak kesulitannya waktu itu karena gue kerja juga sih. Oh iya, karena masih kerja ya waktu itu ya. Betul. Gimana caranya ngeluangin waktu supaya gue kerja juga terus kemudian waktu itu gue masih les bahasa Perancis juga waktu itu. Terus les juga jalan, persiapan bahasa juga jalan, terus tes-tes yang lainnya, latihan wawancara gitu. Itu sih bagi waktunya juga jadi kesulitan. Itu ya kesulitannya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah